Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Baiklah, kita akan mulai dari pengertiannya lebih dahulu. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Penggolongan sumber daya alam ada yang menurut kelestariannya, ada yang berdasarkan prosesnya, ada yang berdasarkan sifatnya. Kita akan bahas sumber daya alam menurut kelestariannya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui ataupun disebut renewable resource, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resource. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika dimanfaatkan tidak akan habis karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu yang relatif cepat, baik secara reproduksi atau siklus. Contohnya udara, air, tanah, dan makhluk hidup. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika dimanfaatkan terus-menerus akan habis karena tidak dapat diperbarui. Contoh minyak bumi, batu bara, timah, dan bahan galian yang lain. Pada kesempatan ini kita akan bahas sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh yang gampang adalah sumber daya alam pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah yang pertama minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat termasuk aspal, lilin, mineral atau ozogrit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan. Contoh yang lain adalah batu bara. Batu bara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan yang mengalami perubahan tekanan dan suhu dalam waktu jutaan tahun. Berikutnya adalah emas dan perak. Emas dan perak adalah logam mulia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Emas dapat ditemukan sebagian besar di Sumatera dan Pulau Jawa. Selain itu, emas ditemukan juga tersebar di Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Berikutnya adalah tembaga. Umumnya biji tembaga di Indonesia terbentuk secara magmatik. Pembentukan endapan memati dapat berupa proses hidrotermal atau metasomatisme. Logam tembaga mendukung industri peralatan listrik dan telekomunikasi. Berikutnya, contoh pertambangan adalah bauksit. Bauksit adalah biji utama pembentuk aluminium yang terdiri dari kelompok mineral aluminium hidroksida. Di Indonesia, penambangan bauksit terbesar dan tertua berada di Pulau Bintan. Berikutnya, nikel. Nikel berasal dari pelapukan batuan ultra basa. Potensi nikel ditemukan di Pulau Sulawesi, Kalimantan bagian tenggara, Maluku, dan Papua. Contoh yang lain dari pertambangan adalah pertambangan timah. Biji timah terbentuk akibat proses intrusi magma. Potensi timah di Indonesia terdapat di Pulau Singkep, Pulau Karimun, Jundur, hingga Bengkinang di daratan Sumatera bagian utara dan lanjut hingga Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Pulau Karimata. Contoh yang lain, intan. Intan adalah kristal yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Intan termasuk mineral karbon yang berupa kristal jernih dan memiliki tingkat kekerasan mineral tertinggi. Penambangan intan terbesar di Indonesia terdapat di Martapura, Kalimantan Selatan. Contoh yang lain adalah mangan. Mangan digunakan proses produksi baja.
Potensi tersebut ditemukan di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Contoh yang lain adalah pasir besi. Pasir besi terdiri dari mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non-logam. Pasir besi ini antara lain ditemukan di Sumatera, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timur. Pada kesempatan ini pula, marilah kita bahas tentang pertambangan mineral di Kabupaten Semarang, khususnya pertambangan yang tidak dapat diperbarui ataupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pemanfaatan sektor pertambangan di wilayah Kabupaten Semarang diarahkan untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam secara optimal bagi pembangunan daerah dan bagi kemakmuran masyarakat. Kegiatan penambangan yang dilakukan sangat berbahaya dan berisiko karena terletak di daerah pegunungan yang rentan akan bahaya longsor. Oleh karena itu, untuk mengembalikan bekas lokasi tambang yang sudah habis atau tidak ditambang lagi, maka oleh pemilik dan para pekerja ditanami kayu sengon, ketela pohon, kayu jati, dan palawija. Lokasi dan jenis tambang. Di Kabupaten Semarang ada beberapa tempat, berjumlah 38 tempat. Adapun bahan yang ditambang di Kabupaten Semarang antara lain andesit, tanah liat, tras, bentonit, pasir batu atau sertu, basalt, dan perlit. Andesit merupakan jenis batuan beku luar, merupakan hasil pembekuan magma. Jenisnya berwarna gelap, umumnya abu-abu sampai hitam, dan tahan terhadap air hujan. Terdapat pada lahan seluas kurang lebih 174,48 hektar. Andesit dapat dimanfaatkan sebagai material bahan bangunan, yaitu untuk pondasi gedung, jalan, jembatan, dan campuran beton. Lokasi bahan galian andesit yang berada di Kabupaten Semarang antara lain di Kecamatan Ungaran Timur, yang kedua di Kecamatan Bergas, yang ketiga di Kecamatan Jambu, keempat Kecamatan Ambarawa, 5 Kecamatan Susuan, 6 Kecamatan Bawen, 7 Kecamatan Tuntang, dan yang ke-8 Kecamatan Getasan. Yang kedua, pertambangan di Kabupaten Semarang, pertambangan tanah liat. Tanah liat sering disebut lempung sedimen. Penyebutan lempung sedimen didasarkan pada sifatnya yang liat apabila terkena air. Terdapat pada lahan seluas lebih kurang 166,95 hektar dengan volume cadangan tereka 82,82 juta ton. Umumnya tanah liat ini digunakan sebagai bahan dasar membuat bata merah, genteng, pembuatan keramik, ornamen, dan gerabah. Lokasi bahan galian di Kabupaten Semarang untuk tanah liat ini adalah berada di 1 Kecamatan Bawen, 2 Kecamatan Beringin, tepatnya di Desa Tempuran dengan letak titik koordinat 49M, 455827 UTM, 920456, dan di Desa Beringin dengan titik koordinat 49M, 441894 UTM, 920106. Yang ketiga adalah tras. Tras merupakan bahan galian yang cukup banyak mengandung silika amorf yang dapat larut di air atau dalam larutan asam. Tras dijumpai sebagai hasil pelapukan dari batuan tufa berbutir kasar yang banyak mengandung silika amorf, berwarna kecoklatan, berlapis agak lepas. Terdapat pada lahan seluas lebih kurang 224,5 hektar, dengan volume cadangan tereka 43,57 juta ton. Bahan galian ini berada di Desa Leangan, Kecamatan Ungaran Timur. Kegunaan tras ini biasanya sebagai bahan campuran pembuatan semen, pembuatan batako, campuran pembuatan beton, campuran plaster, dan tanah uruk. Keempat adalah bentonit. Bentonit dijumpai sebagai batuan sedimen menempati daerah dataran sampai bergelombang, berwarna segar kekuningan dalam keadaan lapuk berwarna kecoklatan, berlapis komposisi mineral berukuran lempung, terdapat pada lahan seluas lebih kurang
843 hektar dengan volume cadangan TRECA 84,3 juta ton. Lokasi bahan galian ini berada di Desa Timbek dan Desa Susukan, Kecamatan Susukan. Bentonit dimanfaatkan untuk lumpur pemboran, industri pengecoran baja, bahan pencuci, atau pemutih. Yang kelima adalah pasir batu atau sertu. Sertu merupakan endapan aluvial bersifat lepas menempati daerah dataran berukuran pasir sampai kerakal. Terdapat pada lahan seluas lebih kurang 60,08 dengan volume cadangan TRECA 9,22 juta ataupun 72 ton. Umumnya pasir batu atau sertu ditemukan pada aliran sungai dan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau bahan beton corbret. Lokasi bahan galian ini di Kabupaten Semarang terdapat di 1 Kecamatan Ungaran Barat, yang kedua di Kecamatan Berkas, yang ketiga di Kecamatan Ambarawa, dan yang keempat di Kecamatan Banyu Biru. Yang keenam, tambang basal merupakan aliran lava yang menempati daerah perbukitan dan berwarna abu-abu gelap sampai hitam. Struktur berlubang, komposisi mineral terdiri dari feldspar, holzblende, dan piroksin. Terdapat pada lahan seluas lebih kurang 62,25 hektar dengan volume cadangan TRECA 3,12 juta ton. Terdapat di Kecamatan Tuntang, kemudian juga di Kecamatan Bawen, dan tepatnya ada di Desa Polosiri. Yang berikutnya adalah perlit. Perlit adalah batuan aliran piroklastik yang berukuran kasar, struktur lapis, masif, keras dan berwarna coklat dalam keadaan lapuk berwarna kemerahan. Sedangkan menurut Sukandarumidi, perlit terbentuk karena pembukuan magma asam yang tiba-tiba dengan tekanan yang tinggi dalam suasana basah. Perlit terdapat di Gunung Belalak, Desa Kuarasan, Kecamatan Jambu. Perlit digunakan sebagai campuran bahan konstruksi ringan, abrasif, saringan, dan mediator pupuk. Ada beberapa permasalahan pertambangan di Kabupaten Semarang. Yang pertama adalah tentang kerusakan lingkungan. Lahan bekas tambang akan menjadi tanah yang kritis. Kemudian juga terjadi kerusakan vegetasi ataupun tanaman. Terjadi juga erosi. Kemudian juga terjadi polusi udara akibat debu yang berterbangan. Yang berikutnya adalah masalah pertambangan yang tak berizin. Ini tentunya adalah pelanggaran hukum. Kemudian berkaitan dengan pajak juga, dan ada yang merupakan beda izin. Izinnya IMB-nya untuk mendirikan rumah, tetapi ternyata digunakan untuk pertambangan. Berikutnya masalah yang lain adalah pelanggaran jam kerja ataupun melebihi jam operasi. Di rencana jam kerja maksimal sampai jam 24, tapi ternyata bisa sampai jam 03, bisa sampai jam 04 dan sebagainya. Kemudian masalah yang lain adalah tentang polusi suara, kebisingan dan sebagainya, sehingga akan mengganggu penduduk sekitar. Inilah masalah-masalah yang perlu didiskusikan dan dicari solusinya. Ini adalah contoh dari pertambangan yang tidak berizin ataupun disebut juga tambang liar Bukit Tegal Lepek. Ini adalah tidak berizin, sehingga nanti akan berakibat menjadi masalah-masalah yang berkesinambungan dan selalu mengganggu penduduk. Banyak daftar perusahaan pengelola pertambangan di Kabupaten Semarang belum bisa menjamin bahwa keberadaannya dapat terpantau dan perlu dilakukan upaya pengaturan dan evaluasi perizinan agar pengambilannya sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Semarang. Sedang luas areal dan produksi pertambangan menurut jenis bahan galian sebagai berikut. Luas areal dan produksi pertambangan menurut jenis bahan galian di Kabupaten Semarang tahun 2017. Nomor jenis bahan galian, nama perusahaan, luas izin usaha penambangan dalam hektar. 1. Batu andesit atas nama Mahful Edi. Yang 2. Batu andesit atas nama Muhammad Hafid.
3. Batu Andesit PT Selo Putrajaya. Keempat, Batu Andesit UD Selo Masjaya. Yang kelima, Batu Andesit CV Jati Kencana. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya akan kita bahas tentang diskusi masalah-masalah yang berkaitan dengan pertambangan di Kabupaten Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.